Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar para pemirsa Bahtera TV yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus? Saya percaya saudara semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan limpah dengan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara. Berjumpa dengan saya lagi Pendeta Abraham Simarmata dalam Siraman Rohani Kristen Bahtera TV. Saudara, saya bersyukur kalau saudara ada di depan TV menanti-nantikan acara ini. Saya percaya saudara adalah mitra dari kerajaan Allah untuk kita bertumbuh, berbuah di dalam Kristus Yesus. Mari kita belajar hari ini saudara tentang satu kebenaran yang sangat dahsyat sekali, yaitu kebenaran yang akan membuat kita mengerti bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai hidup kita. Mari kita baca satu ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima dan keenam. Demikian firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam perjalanan kita, dalam kita mengikut Tuhan, tentu ada satu hal yang kita nanti-nantikan dalam hidup kita, yaitu janji-janji Tuhan digenapi buat kita. Amin Bapak Saudara. Semua kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadanya, semua datang kepada Dia ingin mengharapkan janji-janji Tuhan dinyatakan buat kita. Tetapi seringkali saudara, iblis menggagalkan itu. Iblis membuat kita tidak terima janji Tuhan. Iblis membuat kita agar kita tidak mengalami janji-janji Tuhan itu. Kenapa saudara? Iblis ingin agar kita tetap dalam keadaan hidup kita yang lama. Hidup di dalam penderitaan, hidup dalam kemiskinan, hidup di dalam kesengsaraan dan sebagainya. Iblis ingin memutuskan setiap rencana Tuhan. Iblis ingin memutuskan setiap anugerah Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Iblis ingin membuat kita agar kita tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Iblis ingin membuat kita tidak bisa merasakan satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dan para pemirsa Bahtera TV yang saya kasih di rumah, saudara, firman Tuhan berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, kepada mereka untuk diberikan kepada umatku. Saudara, Alkitab berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seringkali saudara, ketika kita menjalani hidup kita, seringkali ketika kita menjalani kekristenan kita mulai bimbang, kita mulai tidak percaya. Kadangkala saudara, iman kita mulai meninggalkan kita. Kadangkala saudara, kalau sudah dengar firman itu sepertinya mentah dalam hidupmu, gak bisa masuk, sehingga membuat engkau mulai merasakan bahwa kekristenan itu satu kesia-siaan, satu hal yang rutinitas. Saya mau berkata kepada Bapak Saudara pemirsa di rumah, orang-orang yang bisa menerima janji Tuhan dalam hidupnya adalah orang-orang yang menguatkan dan meneguhkan hatinya senantiasa. Sama seperti Yosua, ketika Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan berkata berulang kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena engkaulah yang akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Saudara, yang pertama sekali untuk kita mengerti adalah saudara, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Jangan bimbang, jangan ragu, percayalah, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Janji-janjinya akan digenapi, janji-janjinya ya dan amin. Kalau saudara belum ketemu, saudara belum dapat, atau saudara belum terima janji-janji Tuhan, tetaplah percaya, karena Dia sudah sediakan yang terbaik buat engkau. Yang kedua saudara, firman Tuhan berkata bagaimana kita mendapatkan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua,
Dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, saudara, untuk kita menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa, saudara? Artinya kita nggak boleh hari ini ikut Tuhan, besok enggak. Hari ini engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, besok enggak. Hari ini engkau percaya, besok enggak, dan seterusnya seperti itu. Saudara, orang-orang yang bimbang di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Orang-orang yang khawatir, dia tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Itu firman Tuhan katakan. Itu sebabnya saya ingin katakan, saudara, dua hal ini untuk kita meraih janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu ketika engkau menanti-nantikan janji-janji Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah separuh hati untuk ikut Tuhan. Jangan pernah mendua hati dengan Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah serahkan, tetaplah persembahkan hidupmu menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Percayalah, ketika kita lakukan dua hal ini, saudara, maka kita akan masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan bicara tentang satu kejayaan, satu keberhasilan, satu masa di mana kita bisa melihat betapa Tuhan kita itu besar, betapa Tuhan kita itu luar biasa dalam hidup kita. Para pemirsa di rumah, percayalah dan jangan pernah ragu. Tetapkan dan kuatkan hatimu untuk tetap bersandar kepada Kristus. Saya percaya engkau akan menerima janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya rindu berdoa buat para pemirsa yang ada di rumah, agar para pemirsa di rumah dapat mengalami satu kekuatan untuk tetap setia, tetap percaya untuk menanti-nantikan janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Mari saya minta saudara tundukkan kepala, saya berdoa buat para pemirsa di rumah. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu ini memberitakan satu hal yang sangat luar biasa buat kami. Seringkali ketika kami menjalani kekristenan kami, melewati kekristenan kami seringkali ragu akan setiap anugerah, akan setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Karena ada sebagian dari kami yang belum melihat, ada sebagian dari kami yang belum mengalami janji-janji Tuhan itu. Atau ada yang sama sekali tidak pernah tahu bahwa dia pasti nerima janji-janji Tuhan atas hidupnya. Bapak, hari ini aku ingin berdoa buat para pemirsa di rumah. Mari Engkau tolong mereka agar mereka dapat memiliki iman yang kuat dan teguh senantiasa kepada Engkau, sehingga di dalam mereka menanti-nantikan janji-janji-Mu. Mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersyukur, mereka tetap bersuka cita karena Yesus senantiasa menghibur dan hadir dalam hidup mereka. Bapa, yang paling penting lagi, hamba-Mu berdoa, biarlah mereka kuat dan teguh di dalam iman mereka, supaya janji-Mu tidak terhalang nyata dalam hidup mereka. Dan hamba juga berdoa, buatlah hati mereka, buatlah hidup mereka tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, melainkan mereka tetap fokus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa setiap janji-janji Tuhan, janji-janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap para pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Para pemirsa yang ada di rumah, kami percaya bahwa hari ini saudara diberkati. Dan kalau saudara ingin topangan doa dari kami, saudara boleh mencatat nomor telepon yang tertera di televisi saudara, atau saudara boleh mengikuti media sosial kami. Kita bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Mari kita terus bertumbuh, berbuah, bermultiplikasi di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.